Kita kalau selesai sholat zuhur nih Ustaz, tidur langsung. ngapa tuh di masjid Ustaz pada tidur, apalagi masjid yang pakai AC kan, itu berjejer tidur semua Ustaz. Rasanya itu bagian dari ibadah. Jadi kalau mau tidur tuh ibadah dulu gitu Ustaz. Kita kalau selesai sholat zuhur nih Ustaz, tidur langsung. ngapa tuh di masjid Ustaz pada tidur, apalagi masjid yang pakai AC kan, itu berjejer tidur semua Ustaz. Kata mereka, oh tidur aja dapat pahala kok katanya. Padahal para sahabat ketika bulan Ramadan ya mereka melakukan aktivitas seperti biasa. Bahkan awal Ramadan yang mereka hadapi, mereka berperang dalam perang yang sangat besar sekali, perang Badar. Jadi nggak ada namanya lemah. Gak ada yang namanya jalannya lunglai gitu. Kena angin sepoi-sepoi langsung tidur, angin rada kencang sedikit langsung jatuh. Ada. Karena dia merasanya itu bagian dari ibadah. Jadi kalau mau tidur tuh ibadah dulu gitu Ustaz. Sampai seperti itu. Jadi kayaknya mereka merasa bahwa mungkin ya mungkin itu ya tersebar di masyarakat ya Ustaz. Kalaupun tidur dengan hal yang wajar seperti mereka tidur di waktu qailula ataupun waktu rehat mereka yang biasa mereka makan. Kemudian mereka bawa untuk tidur ataupun misalnya waktu 1 jam gitu. Waktu ngaji udah selesai terus mereka istirahat tidur nggak ada masalah. Tapi yang bermasalah itu dari sahur tidur bangunnya 5:30 sebelum. Iya bener ada tuh Ustaz, Anda ngeliat tuh ada tuh begitu. Jadi dia zuhurnya lewat, asarnya lewat, apa yang lewat. Jadi dia bangun udah deket maghrib dia mandi, habis mandi dia makan buka puasa. Iya dan itu menunjukkan kejahilan dari pelakunya. Karena seseorang ketika berpuasa itu dalam puasa bulan Ramadan ini adalah melaksanakan rukun Islam yang keempat. Dan rukun-rukun sebelumnya harus diperhatikan. Di antara rukun-rukun tersebut adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu harus dijaga, terus diperhatikan. Jangan sampai orang rajin puasa Ramadannya kuat, bahkan ada yang bekerja dengan pekerjaan yang berat masih tetap puasa. Ketika ditanya, ayo sholat, saya mah tidak sholat. Ngapain puasa? Sholat lebih besar. Lebih besar perintahnya wajibnya itu Ustaz. Sholat ini adalah modal seseorang untuk diterima amalannya oleh Allah. Apabila sholatnya diterima, maka amalan-amalan yang lain yang sifatnya mahdhah, ibadah murni kepada Allah diterima oleh Allah. Hajinya, umrohnya, puasanya, baca Al-Qurannya. Ya babak belur dong kalau misalnya terus nggak sholat. Dan ini yang harus diperhatikan dan diingatkan. Gitu. Puasanya harus, tapi sholat juga harus dijaga. Dan jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah. Untuk mendidik seseorang supaya lebih disiplin. Iya, penting itu. Yang tadinya tidak biasa sholat malam, laksanakan sholat malam selama 1 bulan ini. Paksakan. Walaupun capek, kadang-kadang kekenyangan. Paksa mau kapan lagi sholat bersama dengan kaum muslimin. Kalau nggak dipaksa nggak jalan Ustaz. Orang kalau udah gini apalagi udah habis buka puasa itu kan lemes Ustaz. Habis buka puasa itu lemes. Jadi kalau kita nggak paksa untuk ibadah tuh Ustaz, berat. Apalagi kayaknya baru duduk nih Ustaz, habis buka baru duduk udah ada Nisa. Udah ada Nisa, bentar lagi komat, apalagi ini komatnya cepet lagi. Jadi kayaknya kita mau napas ya, napas masih di sini nih, makanan nih belum turun. Udah mau komat. Allahu Akbar. Jadi kalau nggak dipaksa itu Ustaz, harus dipaksa. Dan kenikmatan beribadah itu akan dirasakan oleh seorang yang menjalankan ibadah. Nikmat bertemu dengan orang-orang saleh, nikmat bertemu dengan orang-orang yang di masjid, nikmat ketika mendengarkan bacaan imam, nikmat ketika sujud dan ruku. Innal abrara lafi na'im. Orang yang melaksanakan ketaatan itu di dalam surga kata Allah. Ketika dia di dunia pun di dalam surga. Nikmat. Tapi lebih nikmat lagi Ustaz kalau misalnya masjid pengertian kali ya, dimundurin dikit deh saat ininya, komatnya dilamain. Jadi pas sholat isya tuh kan di azan misalnya jam 7, jam 8 deh komatnya. Kalau enggak Ustaz, ya baru nasi belum turun, gorengan masih seret. Itu udah langsung komat, udah langsung ini. Nah itu banyak yang nggak kuat di situ Ustaz. Jadi banyak terus yang akhirnya lalai. Akhirnya udah deh tarawihnya ntar aja deh, sholatnya jadi sholat isyanya di rumah. Jadi lebih parah lagi. Gara-gara dia
mikir-mikir kalau udah sholat isya tuh harus taraweh. Jadi yang pas dia lagi capek banget, ya udah mendingan sholat isya di rumah sekalian. Padahal dia menghindari taraweh, Ustaz. Jadi ya dikondisikan. Kondisikan artinya kita harus memiliki kemauan dan tekad ya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan. Di antara kiatnya adalah untuk kita itu mempunyai masjid yang kita pilih untuk kita sholat di masjid tersebut dengan nyaman. Iya. Misalnya waktu sholatnya, waktu qomatnya, durasi sholatnya sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan anak-anak yang sholat di masjid pun dikondisikan. Tidak ketika imam baca dilepas begitu aja anak-anaknya teriak-teriak. Itu pun bikin keder dan bingung. Jadi kita harus punya masjid idola dan idaman. Mana nih masjid? Milih ya, Ustaz, milih ya. Gitu. Betul Ustaz. Iya. Alhamdulillah ada masjid-masjid yang sudah melaksanakan dengan baik, Ustaz ya. Masjid yang paling enak sih Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Iya, udah itu benar. Emang kalau udah bisa umroh ya Ustaz ya. Sebulan penuh. Sebulan penuh. Cuman kondisi setiap orang berbeda-beda, Ustaz. Terkadang dia mampu, terkadang nanti dia tidak mampu. Iya, subhanallah. Makanya orang-orang yang bisa umroh itu langkah nikmatnya. Itu keutamaan beramal dikali lagi, kita dikali 1000 di Madinah. Dikali 100.000 di Makkah, betul Ustaz ya? Diseret-seret di Madinah untuk takjil. Oh iya, makanya Masya Allah. Itu Ustaz, sebuah keutamaan yang luar biasa. Nah Ustaz, jadi tidak dipungkir lagi bahwa Ramadan ini yang paling utama adalah malamnya. Kita harus kejar dengan tarawih dan baca Quran. Ibadah kepada Allah. Betul Ustaz. Berarti ingat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian terlalaikan dari beribadah kepada Allah dengan anak kalian dan ini harta. Iya, HP itu Ustaz ya. Scroll sejam. Akhirnya seharusnya baca 3 juz jadi nggak buka sedikit pun. Iya. Gara-gara kita asik dengan medsos. Iya, scroll terus. Melanglang buana kesana kemari. Nah itu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa dihindarin tuh Ustaz. Makanya harus siasatin, mau dimatiin. Iya. Mau punya jadwal buka jam berapa? Harus. Iya. Mau surga nggak gampang. Iya betul. Memang harus kuat-kuat itu. Jannatu bil makarih kata Rasulullah. Surga itu dipenuhi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia. Mau surga ya harus usaha. Iya, betul. Sedangkan neraka dihuni dengan yang semua yang dicintai. Yang orang itu suka. Yang orang itu suka. Allah Ustaz. Iya, HP itu Ustaz ya. Melalaikan Ustaz ya. Iya. Subhanallah. Ya selain ada buat komunikasi bisa. Sedikit Ustaz. Iya, komunikasi sedikit. Kadang buka WA, ada yang WA nggak ya? Cek sebentar WA. Abis itu udah Instagram, YouTube, apa segala macamnya Ustaz. Udah deh Ustaz. Itu kalau udah begitu sekali scroll Ustaz, nggak bisa berhenti nih. Nyandu loh Ustaz. Harus jadi kita memiliki tekad dan kemauan. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Allah iringkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami beribadah. Kami meminta tolong. Artinya, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadarnya, kualitasnya, kuantitasnya tergantung pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Masya Allah. Tauhid itu harus minta tolong. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Terkadang kita ini sibuk dengan dunia dan ketika berdoa, doanya dunia juga. Padahal yang paling perlu adalah akidah kita, agama kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah. Dunia gampang. Udah hidupnya bahas dunia. Terus kalau ngobrol siapa yang tajir, siapa yang melintir. Kan? Terus kerja lembur. Pas doanya mintanya dunia. Minta dunia juga. Dikasihnya lembur lagi. Habis waktu. Habis nggak dapat Lailatul Qadar. Iya itu Ustaz. Nanti Ustaz pembahasan selanjutnya Ustaz kita bahas Ustaz tentang Lailatul Qadar Ustaz. Seperti apa itu Lailatul Qadar dan apakah kita mengejarnya harus berlipat-lipat ganda lagi itu. Ini makanya Ustaz insyaallah. Jadi untuk yang sekarang ini Ustaz kita bahas sampai sini dulu. Insyaallah Ustaz kita bahas lagi tentang keutamaan Ramadan Ustaz. Karena banyak dari kita yang masih belum tahu tentang seperti apa kita harus ngototnya untuk berusaha itu, harus maksanya itu Ustaz, harus kita paksa itu
masih banyak Ustaz kita yang harus diingatkan lagi, lagi Ustaz. Insyaallah. Teman-teman podcast, kita sambung lagi dalam waktu dekat pembahasan tentang bulan Ramadan ini supaya kita terus semangat untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Kita tutup Ustaz dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi antum enggak pakai buka.